Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Masalah. siang menjelang sore. Yang terhormat Admin Muji Santosa, Prof. Muklis. Untuk Pak Mujinya kayaknya lagi dalam perjalanan. Terus narasumber Ibu Sinta Posmaria yang sudah terkenal juga sebenarnya sih. Cuma lama tidak kelihatan kayaknya mengurus long section terus ini beliau nih. Yang Beliau ini berkecimpung di PBJ mulai tahun sebelum saya kayaknya sepertinya. Perkenalkan saya sendiri Irwan Iskandar. Saya di Biro PBJ Pemprov Kaltim, Mbak Sinta. ya, Eh, dengan dan Dharma ya, beda ya, Pak dengan Dharma Dharma, beda ya. kalau Dharma. kepala bironya sekarang Pak Buyung, Oh, Pak Buyung Buyung itu Dodi, kawan saya. Buyung Dodi Gunawan. Iya. Iya, Oh, salam ya dengan Pak Buyung. siap, Mbak. Terus untuk para peserta juga selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Eh, izinkan saya untuk hari ini memoderatorin atau membimbing jalannya acara Muji Santosa Training and Counseling dengan Ya. narasumber Ibu Sinta Posmaria dengan materi pelaksanaan pekerja reservasi jalan dengan skema long section. Nanti materi akan dipaparkan oleh narasumber selama 45 menit. Setelah dipaparkan selama 45 menit, ke depannya kita akan eh, ada ruang untuk tanya jawab. Apabila para peserta ingin berbicara langsung dengan narasumber, dapat menekan tombol raise hand atau menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Nanti saya akan membacakannya dan narasumber akan menjawabnya. Sekian dari saya. Saya persilakan untuk narasumber Ibu Sinta Posmaria. Untuk saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sinta Posmaria. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir ya dalam sesi dari Bapak Muji Satosa Training Center ya. Sekarang udah punya brand tersendiri ya, MSTC gitu ya, bersama kawan-kawan nih saya senang juga teman-teman nih apa punya semangat ya di dalam melakukan apa ya pencerahan-pencerahan gitu ya. Kemudian saya juga sebenarnya pernah Pak Muji ajak ya beberapa kali ya dengan Pak saya belum tahu apakah waktu itu sudah MSTC gitu ya. Beberapa kali ya, dua kali ya, dua kali dan ini yang ketiga kali kalau nggak salah ya. Tapi sekarang sudah punya lembaga tersendiri gitu ya. Em, Saat ini Bapak Ibu akan pada siang hari ini, walaupun ngantuk ya, udah habis makan gitu ya, ngantuk, pengennya tidur di kala yang cukup mendung ini gitu ya. Kalau di sini sih mendung gitu ya. Tapi saya senang untuk dapat berbagi kembali di mana yang disebutkan Pak moderator gitu ya. Saya sudah lama menghilang. Sebenarnya sih enggak juga ya. Kalau di MSTC mungkin menghilang, tapi di tempat-tempat yang lain mungkin masih ada gitu ya. Cuma eh, jarang diundang di MSTC gitu ya. Belum pakar dikatakan MSTC belum pakar gitu. Ini nyindir apa enggak itu enggak tahu. Tapi ini aja deh, seloroh-seloroh aja, jangan jangan dibawa ke hati gitu ya. Sebentar. Halo, Pak. Dibilang sibuk enggak, kenapa Pak? Lama, kalau lama nanti saya telepon. Mm-mm.
Oke, mohon izin ya karena ada kerjaan-kerjaan juga cukup mendesak. Kalau nggak dijawab takutnya mereka bingung mau bertindak seperti apa. Oke, baik. Seperti yang disebutkan Pak Irwan tadi, bahwa nggak lama hilang juga gitu ya. Cuma mungkin di tempat lain ada. Dan kemungkinan memang persyaratan saya kalau diminta sharing itu kalau bisa malam gitu ya. Eh, karena siang atau pagi sampai sore itu memang saya utamakan untuk kerja gitu ya. Seperti itu. Kalau sekarang mungkin di FSTC ya sekali dua kali lah mungkin bisa seperti itu gitu ya. Oke, mungkin kalau dibilang CV-nya ya tadi apa riwayatnya. Saya nggak terlalu suka pakai dari tahun jebot sampai tahun sekian gitu ya. Tapi saya paparkan saya seperti ini saja gitu ya. Saya bekerja di Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian PUPR. Saya saat ini dari Javu, ahli teknik jalan dan jembatan Madya gitu ya. Em, Kemudian saya saat ini juga diberi amanat untuk menjadi apa sih namanya PPK ya di jalan ruas jalan nasional batas Provinsi Sumbar sampai ke batas Kabupaten Tebo, kemudian batas Kabupaten Bungo ke Merangin. Jadi ada sekitar 7 ruas dan sepanjang 142 kilometer gitu ya jalan nasional. Dan mudah-mudahan saya mencapai kondisi mantap, artinya eh, kondisi mantap hampir 99% lah. Istilahnya kalau Bapak Ibu jalan di tempat saya eh, tidak mengalami yang seperti viral kemarin gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun ada nanti kami coba untuk perbaiki kembali sampai kondisi bisa mencapai 99,99%. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Mungkin nah, kalau masalah saya dikerja di mana, mungkin Bapak Ibu nanti di materi tinggal baca saja. Dan saya bilang untuk tujuan saat ini sharing dan learning ya. Saya disclaimer saja gitu ya. Ini sebenarnya bukan bahan saya, tapi kalau saya bikin lagi kayaknya em, apa namanya kita menghemat energi aja gitu ya. Menghemat energi kalau udah ada penambahan dan itu pun memang untuk disampaikan ke seluruh penjuru dunia yaitu dunia Indonesia gitu ya bahwa penanganan long segment seperti ini ya gak ada salahnya saya sharing juga dan saya juga disclaimer saya bukan pakar di sini tapi saya memang praktisi dalam me- me- menerapkan yang namanya pekerjaan uh, long segment ini. Walaupun di tahun ini saya menangani yang reservasi hanya untuk di swakelola gitu ya. Di tahun-tahun kemarin memang dengan melalui penyedia seperti itu. Ya semakin ke sini harusnya semakin jalan mantap ya harusnya semakin ke swakelola karena kerjanya semakin ringan gitu ya. Kemudian kenapa mungkin eh, tidak secara ini memang saya bukan pakar tapi mungkin saya bisa ngasih materi ini karena saya ada pada komunitas para fasilitator pengadaan which is yang mungkin interkorelasinya itu cukup baik gitu sehingga mungkin yang diminta untuk menyampaikan itu salah satunya saya. Mungkin ada yang kemarin Pak Agus Nain, itu sebenarnya filosofinya sudah dapat dari semua materi sebenarnya hampir sama. Mungkin saya mungkin mengenrich dari apa yang sudah disampaikan Pak Agus Nain beberapa waktu lalu, sekitar sebulan lalu kalau nggak salah ya seperti itu. Mungkin itu. Nah, mm, semakin instansi pemerintah daerah pun mengikuti ini, mungkin em, jadi inline dengan yang di jalan nasional, sehingga istilahnya
ada kesamaan perspektif dan juga mungkin kalau kita bilang eh, konsep konsepnya itu konsep-konsep yang memelihara jalan itu jauh jauh lebih utama gitu ya, seperti itu. Dan juga membangun jalannya juga sesuai dengan kriteria atau parameter desainnya gitu, tidak asal bangun lah ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang pertama kita sharing dan learning. Kenapa saya bilang sharing? Tadi saya bilang saya nggak pakar, saya sharing aja apa yang pernah saya kerjakan dan saya pelajari. Dan ketika saya men-sharingkan, saya kembali belajar gitu ya, kembali belajar. Dan mungkin dengan diskusi-diskusi yang kita 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 adakan nanti akan menjadi sebuah endorsement buat saya dan mungkin juga masukan buat para pimpinan kami. Nah, nanti ke depannya saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu mau menggunakan apa yang saya sharingkan, misalnya dari aturan-aturan, karena ini masih sifatnya internal, sama seperti peraturan pengadaan lainnya yang dulu mungkin SE gitu ya, Pak Menteri PUPR, Bapak Menteri PUPR itu berlaku hanya untuk ini. Ketika Pemda-Pemda ingin menggunakan, ya harus minta izin atau minta minta apa ya, seperti ya boleh dikatakan apakah ini dapat digunakan ya, ke dan itu ditanyakan kepada Direktur Jenderal Bina Marga seperti itu, karena yang memberikan pengaturannya itu ya dari UNOR, yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga seperti itu. Dan kemudian sharingnya itu bagaimana prinsip penanganan dan juga bagaimana melaksanakan pengawasan pekerjaan preservasi jalan gitu ya. Tidak hanya pengawasan terhadap eh, dalam konteks konsultan pengawas atau konsultan supervisi, tapi juga kita sebagai pengguna. Kemudian pada materi kali ini Bapak Ibu akan mendapatkan 4 bagian. Hanya saja mungkin saya nggak terlalu sampai ke D karena takutnya Bapak Ibu belum menerapkan ini, terus saya udah terlalu banyak ngasih materi sehingga Bapak Ibu tiba-tiba tangtung-tangtung pusing gitu ya. Mending kita pelan-pelan gitu. Kalau memang nanti ada satu sesi padat karya silakan. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa materi yang sebenarnya nggak semua bisa kami sampaikan gitu ya. Kenapa? Karena yaitu istilahnya untuk yang tradisional aja eh, mungkin belum katam semua, tiba-tiba diberikan yang namanya konsep skema long segment gitu ya. Ya kami sudah menyelenggarakan dari tahun 2016 sampai sekarang 2023, udah sekitar 6,5 tahun ya, 6,5 tahun. Mungkin ada juga yang belum paham, termasuk juga saya mungkin belum paham-paham banget gitu. Terus kemudian istilahnya dan menerapkannya juga belum sungguh-sungguh, sehingga mungkin membuat ya, atau mungkin eh, menjadikan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan skema long segment ini masih di bawah harapan seperti itu ya, karena itu knowledge-nya harus ngerti banget apa secara secara person to person harusnya mempunyai kepengetahuan yang cukup gitu loh untuk menangan skema long segment ini seperti itu. Oke, itu ya dari gimana definisinya, kemudian bagaimana kita tentang standar dokumen pemilihannya, gitu. Kemudian juga tentang bagaimana memelihara kinerja preservasi jalan dengan skema long segment, gitu ya. Terus yang kalau per definisi saya yakin Bapak Ibu udah dapetin dari yang di tempat waktu dipaparkan oleh Pak Agus Naim gitu ya. Kalau saya mau ulang, yang sebenarnya long segment itu penanganan jalan atau preservasi jalan untuk satu batasan panjang dan dilaksanakan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan yang seragam, yaitu jalan yang mantap dan standar sepanjang segmen. Apa itu jalan mantap? Jalan mantap itu dengan kondisi baik dan sedang gitu. Di dalam kondisi baik dan sedang. Ya, kondisi jalan itu dibagi 4, yaitu baik, sedang, buruk, dan buruk sekali. Nah, itu ada indeksnya, itu berdasarkan indeks IRI dan juga ada indeks gabungannya. Nanti Bapak Ibu akan belajar lagi
Nah, itu dipergunakan untuk menetapkan rencana dan strategis gitu ya. Tapi kita pelajari di sini saja dulu dari kondisi IRI. Ada juga kondisi PCI seperti itu. Nah, kita belajar kondisi IRI aja dulu ya. Dari roughness index itu yang baik sekali itu 1 sampai 4. Ya baik. Sedangkan sedang itu 5 sampai 8. Sedangkan buruk itu 8 sampai 12. Buruk sekali itu di atas 12. Artinya mungkin yang seperti viral yang diungkapkan kemarin di satu provinsi gitu ya. Itu memang mungkin sampai di atas 12. Artinya orang pengguna jalan berjalan sampai harus ajut-ajutan ya, seperti kalau gelombang di laut aja mungkin masih jalan. Ini eh, gelombang di laut yang benar-benar dia kapal, kalau gelombang di laut ya gelombang ya di situ-situ aja gitu kan. Ya, ya seperti itu, itulah yang namanya kondisinya buruk atau buruk sekali gitu lah. Udah berapa jam nggak nyampe-nyampe gitu. Kalau kondisi sedang dan mantap mungkin kita istilahnya sudah mengatakan dari sini ke sini udah berapa berapa lama nyampe nya. Ya, saya sudah ingin dari misalnya dari ujung ke ujung, misalnya batas Tebo ke batas Tebo Bungo ke Provinsi Sumbar, itu dulu saya bisa mencapai sekitar 2 jam, dan sekarang untuk jalan saya bisa mencapai 1 jam 30 menit. Saya seperti itu, semakin kondisi semakin baik nih. Tapi sayangnya gitu, saya perhatikan semakin jalan semakin mulus, semakin banyak tabrakan gitu. Saya perhatiin di jalan, saya kurang ngerti kenapa ya gitu. Apa semakin pada pengen ngebut-ngebutan gitu, tapi nggak perlu lihat lihat musuh di depan, saya nggak tahu juga gitu ya. Eh, Bikin jalan mulus salah, jalan buruk salah gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu ya. Asal bukan kesalahan di jalan, kalau saya seperti itu gitu ya. Terus filosofinya gitu, yang pertama gitu, eh, tujuan utamanya atau goalnya apa, yaitu jalan mantap dan standar sepanjang segmen. Nah, yang disebut jalan mantap kan, nah standar seperti apa? Standar juga seperti yang saya sampaikan nanti, ada batas-batas jalan, dan juga eh, ketika sampai ke ketika kita melakukan pemrograman sampai jangka menengah, itu jangka menengah ya, itu 5 tahun, itu hampir semua mempunyai jalan yang cukup yang standar dan mantap seperti itu. Standar bisa juga terhadap dimensi, standar juga terhadap uh, uh, kemantapan gitu. Ya istilahnya semua rata-rata baik dan sedang seperti itu. Kemudian pekerjaannya meliputi pada 4 komponen jalan, yaitu perkerasan, bahu, bangunan pelengkap, khususnya drainase dan perlengkapan jalan. Nanti saya ceritakan kenapa sampai harus keempat ini yang ditangani. Yang ketiga itu ada persyaratan indikator kinerja, ya. Kemudian ada inspeksi harian dan pembayaran berdasarkan volume atau volume base. Karena dulu pernah itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun itu masih lamsam seperti itu ya. Dan kalau lamsam itu mungkin memberatkan penyedia seperti itu, karena mau lubang sampai berapa itu dia harus tangani. Walaupun ya salah sendiri dia nawal kecil mungkin seperti itu, tapi kita juga semakin ke sini semakin prinsip uh, kita pembina ya, bukan penguasa gitu ya. Seperti lagunya siapa? Hmm, Iwan Fals itu. Penguasa ya. Terus kemudian ada fleksibilitas di dalam pemrograman seperti itu. Nah, kalau goal jalan mantap ini kayak saya mengambil data yang lama, ini juga paparan yang lama. Kalau saya bikin yang baru, ya ini gambaran aja gitu ya. Nah, tingkat kemantapan jalan. Nah, ini konektivitas jalan nasional itu di tahun 2015 itu masih 73%. Dan kan target di 2019 itu 77 seperti itu. Nah, ini harus tercapai sampai ke 2019. Bapak Ibu melihatnya kelihatannya, oh ini cuma 1% gitu. Kalau melihat keseluruhan angka begini, kayaknya kok lamban kali ya. Memang
1% untuk satu negara itu cukup berat gitu. Jangan dipikir angka satu itu nggak berat gitu ya. Begitu juga di tingkat kemantapan jalan di 2015 mencapai 86, di 2019 98. Apakah tercapai? Ini dilihat nanti gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kan range sekarang kan 2020 sampai 2024 gitu ya. Nanti di 2024 tercapai nggak sasaran-sasaran itu gitu ya. Nah, kita tahu bahwa jalan mantap itu ukurannya apa ya? Ukurannya ini waktu tempuh ya, seperti yang saya sampaikan. Jalan saya yang tadinya saya baru datang bisa harus 2 jam, ya sekarang udah saya lakukan preservasi bisa 1,5 jam gitu, jarak tempuhnya. Ya, memang ngepot sih ya, sekitar 100, di atas 100, tapi ya dulu juga di atas 100, rata-rata ya 2 jam gitu ya. Terus kemudian tingkat penggunaan jalannya seperti apa gitu ya. Eh, Dalam miliar kendaraan ini, tingkat penggunaan ini artinya semakin banyak yang menggunakan seperti itu atau memilih jalan lain. Nah, rupanya tingkat penggunaannya semakin naik, ditargetkan, dan saya yakin ini semakin tercapai. Kemudian tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan, artinya jalan-jalan, istilahnya kalau aksesibilitas dan mobilitas ya, aksesibilitas dan mobilitas. Kalau konsep jalan nasional kan lebih ke jalan ke mobilitas ya, karena kenyamanan, kecepatan seperti itu. Sedangkan kalau jalan daerah itu lebih ke arah aksesibilitas, membuka daerah-daerah seperti itu. Nah, tingkat fasilitasinya seperti apa untuk jalan nasional seperti itu. Nah, itu yang harus mungkin dengan eh, adanya jalan-jalan strategis itu yang kemudian diserahkan ke jalan nasional itu meningkatkan fasilitasinya seperti itu, supaya jalan ada pembangunan jalan baru di jalan-jalan daerah, sehingga meningkatkan aksesibilitas jalan daerah-daerah yang terisolir itu ya. Nah, ini meliputi 4 komponen jalan. Jalan mempunyai 3 bagian, yaitu ruang milik jalan yang ruang milik jalan itu terpanjang kedua, ruas pengawasan jalan itu yang terpanjang ya. Tapi nah, ruang manfaat jalan itu ada dari ambang kiri ya, batas ambang kiri ke ambang kanan gitu ya. Nah, itulah ruang manfaat jalan yang sebenarnya itulah yang harus ditangani ketika penanganan preservasi skema long segment gitu ya. Preservasi lah istilahnya seperti itu. Nah, yang selama ini dilakukan kan yang yang tradisional itu yang saya amati ya, seperti paketnya hanya pemeliharaan, rehabilitasi minor, rehabilitasi mayor, rekonstruksi gitu ya, sekian kilo, 1 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 1,5 kilo, seperti itu. Nah, ketika dia pelaksanaan, kemudian ada sisa ketika habis field engineering, ada sisa pemanfaatan uang, eh, rata-rata kawan-kawan itu melakukannya dengan sisa uang itu ataupun pemanfaatan penambahan uang itu ya, penambahan dana atau anggaran itu dengan menambah efektif gitu, menambah penanganan yang minor mayor rekonnya seperti itu. Tapi tidak memperhatikan misalnya salurannya, tambangnya, terus kemudian saluran apa perkerasan bahunya seperti itu. Sehingga ya harusnya sih kalau udah nambah efektif ya nambah, ada ya juga yang nggak nambah gitu ya di perkerasannya gitu. Perkerasan bahunya seperti itu. Ini kenapa? Ya karena mungkin mindsetnya lebih ke apa ya? Ya mungkin ada juga yang bilang nggak, kalau nambah uang itu nambah efektif, nanti APH masuk gini gini gini. Nanti saya pikir kok menangani sebuah sebuah program karena takut ya gitu. Padahal sebenarnya kita harus mengidealisasi jalan. Buat apa Bapak Ibu tambah panjang aspalnya tapi salurannya nggak diperhatikan bahunya,
rupanya udah banyak rumput gitu sehingga air nggak bisa jalan ke saluran gitu. Ambangnya nggak diperhatikan sehingga ketika ada kecelakaan orang apa sih namanya bukannya masuk ke ambangnya daerah resnya malah ambangnya dicuekin jadi ini kalau ada kecelakaan biarin aja orang masuk jurang seperti itu. Harusnya nggak gitu ya. Harus diperhatikan keselamatan pengguna jalan seperti itu. Nah, ini persyaratan indikator kinerja. Ketika kita berbicara indikator kinerja, yaitu ketika pelaksanaan eh, terhadap efektif termasuk yaitu pelebaran, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan preventif jalan, itu akan diberlakukan yang namanya indikator kinerja. Begitu juga ketika melakukan pemeliharaan rutin, setelah melakukan pemeliharaan rutin jalan akan dilakukan indikator kinerja. Nanti lengkapnya akan saya jelaskan. Ya. Nah, pemenuhan tingkat layanan jalan-jalan jembatan ini diberlakukan dimulai ketika setelah tanggal mulai kerja yang seperti yang tertera pada SPMK. Ya. Selambat-lambatnya 90 hari kalender. Nanti saya jelaskan. Kita masuk ke ini dulu. Nah, inspeksi harian. Apa yang dimaksudnya? Inspeksi harian itu ketika kita sudah memberlakukan ini ya indikator kinerja, kita harus membuat inspeksi harian ya. Yang jalan itu harus ya ada konsultan pengawas memang nanti harusnya jalan bertiga gitu ya. Setiap hari jalan bertiga antara konsultan pengawas, inspektornya ya. Begitu inspektornya kontraktor dan juga pengawasnya PU gitu ya. Pengawasnya PU itu jalan bertiga sepanjang jalan gitu ya. Sepanjang jalan. Gitu ya. Memang lelah sih ya. Cuma harusnya ada kalau di konsultan kan itu biasanya itu satu inspektor itu maksimum 50 km. Ya, kalau yang namanya long segment itu idealisnya sih penanganannya satu PPK itu sekitar 100 sampai 150 km. Jadi kalau lebih dari 100 itu harusnya konsultan pengawasnya, inspektornya itu ada tiga orang. Ya, kalau misalnya 115 gitu ya, ya harusnya tiga juga. Kalau 97 ya kalau misalnya long segmennya 75 itu enggak long segmen. Ya idealisnya segini. Kalau mungkin 105 ya baru bisa dua orang. Kira-kira aja seperti itu ya. Nah, ini inspeksi harian ini seperti apa? Kita lihat juga gitu ya. Ini ada inspeksi harian, kemudian ada laporan mingguan dan inspeksi formal. Inspeksi formal ini harusnya bersama engineer udah gitu ya. Dan ngecek secara sampling juga gitu bisa. Setelah inspeksi formal baru dilakukan BA verifikasi hasil gitu ya. Verifikasi BA verifikasi mingguan. Nah, inilah yang akan mengecek gitu ya. Setiap minggu nanti baru dikumpulkan per bulan. Sorry. Di verifikasi mingguan nanti baru itu diterbitkan surat oleh PPK ya. PPK bahwa oh ini ada cacat gitu ya. Ada cacat seperti lubang, ada amblas, ada bahu lebih tinggi dari jalan gitu ya. Apa badan jalan itu harus diituin kasih tahu tolong ditangani selama sesuai dengan tabel indikator ya pengukuran kinerjanya nanti ada saya sampaikan
Itu setiap minggu nanti dilaporkan, ketika dilaporkan ada yang rusak, BPK harus memberitahu. Gitu. Nah, kalau pas pas verifikasi mingguan yang nggak ada yang rusak ya udah tunggu yang rusak diminta untuk memperbaiki seperti itu. Nanti diverifikasi lagi yang yang ke, setiap minggu yang kemarin dikasih tahu udah diperbaiki belum seperti itu. Kalau belum lihat ini belum tanggap. Dari situ ada laporannya, ada laporannya si konsultan sehingga kita tahu kira-kira itu ada denda kinerjanya berapa ya. Ada denda. Nanti kelihatan kalau ada yang eh, tanggapnya lambat ada denda seperti itu. Nah, ini dilihat ada indikator kinerja, ada perlu tindakan perbaikan. Ya, jika tidak, ya udah berarti dia nanti bisa menagih. Tapi kalau misalnya ada tindakan perbaikan, ditanggapi dulu, gitu ya, harus ditanggapi dulu. Kemudian jika tidak ditanggapi, dibikin datanya, kemudian ada BA-nya bahwa memang tidak diperbaiki, gitu ya. Nah, istilahnya harus ada konfirmasi juga ke penyedia seperti itu bahwa ini jangan sampai dia protes kecuali dia dia nggak ikut inspeksi harian, dia nggak ikut inspeksi formal terus protes gitu ya. Kecuali dia punya bukti bahwa dia sudah mengerjakan dan telah mengerjakan tanggal sekian gitu. Sebelum waktu batas tanggap gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada dia potong aja. Emang gue pikirin kan gitu aja gitu. Seperti itu. Kemudian Go 5 pembayaran berdasarkan volume. Nah, kita lihat bahwa pembayaran kalau yang untuk pemeliharaan rutin, aduh ini masih salah ya, sorry. Ini kayaknya harus saya cek dulu, saya perbaiki dulu. Oh, gambarnya. Oke, ini. Nah, ini kalau yang pekerjaan lainnya gitu ya, pekerjaan yang apa seperti pelebaran, rekonstruksi itu bayarnya dengan dari divisi 1 sampai 7 ya. Sedangkan untuk yang rutinnya untuk yang rutinnya itu tetap dipakai menggunakan divisi 10 ya, seksi 1 dan seksi seksi 10 dan 1 dan 10 2. Ini untuk yang ada penanganan pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi. Ya, sedangkan untuk pemeliharaan rutin jalan itu ada rutinnya itu pembayarannya itu menggunakan divisi 10. Jadi ada lingkup pelebaran atau rekonstruksi itu ada yang dibayar melalui divisi 1 7 dan untuk pengembalian kondisi tetap divisi 8, sedangkan untuk yang rutinnya menggunakan divisi 10. Kira-kira paham ya? Misalnya ada rehabilitasi 1 lapis gitu ya, minor. Ini 1 minor gitu ya, jalan. Kemudian ada yang namanya pengembalian kondisi gitu ya. Pengembalian kondisi ini gitu ya. Oh, sorry. Divisi 8 itu udah berubah jadi sorry. Ya, saya sesuaikan dengan ininya ya. Sudah ke divisi 10. Oke, ini saya kenapa aduh, yang digambar kayak gini. Ini kalau dia pakai spesifikasi yang lama ya.
Ini udah spesifikasi yang baru. Nah, ini ada pelapisan ulang gitu ya. Ini yang aspalnya gitu. Nah, untuk mengaspal yang ini, misalnya ada yang rusak gitu ya, ada yang lubang di sini. Ya. Nah, lubang ini kan ditambal dulu ya. Nah, ini perbaikan CAP gitu ya. Baru nanti setelah selesai baru ini pengembalian kondisi namanya ya. Di CAP dulu baru kita layer 1 gitu ya. Nah, yang ini dibayar dengan seksi 10.1, sedangkan dengan divisi 10 ya. Sedangkan ini tetap di divisi, ya kalau ini divisi 6 ya, kalau untuk aspal. Ada kerjaan-kerjaan lain yang di antara divisi 1 sampai 9, seperti itu. Itu kira-kira ya bisa. Nah, kalau yang pemeliharaan rutin ya pas di divisi 10, karena kerjanya jenisnya hanya ada di divisi 10. Terus fleksibilitas itu dalam artian pemrograman. Jadi kalau istilahnya menyesuaikan lokasi kegiatan efektif sesuai dengan kondisi lapangan. Ada yang namanya holding untuk segmen yang rusak tapi belum dapat tangani sesuai kebutuhan. Artinya kalau nggak punya duit gimana? Ya digunakan yang namanya holding seperti itu. Kemudian penurunan umur rencana pada kegiatan rehabilitasi dan atau rekonstruksi. Ini maksudnya seperti apa? Nanti ini lebih enrich lagi ya. Kalau kita sekarang lebih bagus yang ini dulu yang global. Nah, ini untuk pemrograman teman-teman yang memprogramkan gitu ya. Ya kalau bisa diturunin rencana apa umur rencananya di dokumen pengadaannya gitu. Jadi tapi apakah itu berlaku semuanya? Ya enggak gitu ya. Mungkin pada saat itu dia nggak punya duit ya diturunin dulu umur rencananya. Kemudian pergeseran dana antar output target tetap gitu ya. Artinya kalau misalnya ada beberapa penanganan pelebaran rekonstruksi seperti yang saya sekarang ada ada rekonstruksi, ada mayor, ada minor. Sedangkan eh, uang yang ada pada minor itu dibutuhkan ada tambahan kerjaan lah. Ya ada tanah bergerak lah sehingga gorong-gorong di bawah itu turun sehingga jalannya itu amblas. Sedangkan itu tidak dilihat suatu saat DED gitu ya. Sehingga pada waktu pelaksanaan kita harus menanganinya. Mau nggak mau kalau amblas nanti jalan rusak seperti itu. Sehingga kita lihat juga di rekonstruksinya pun harus dilakukan beautifikasi dan kemudian ada daerah-daerah yang sebenarnya nggak perlu juga ditangani karena masih bagus seperti itu. Jangan mentang-mentang gambar seperti itu kemudian main hantam aja juga jangan gitu ya. Sayang yang sebenarnya umurnya masih bisa dipakai 5 tahun atau 10 tahun lagi kita hancurin hanya untuk membuat satu lagi saya sampaikan bahwa gambar itu bukan dewa gitu ya. Jangan bilang bahwa itu dewa. Jadi bisa jadi ketika ini memang terhadap program dia udah harus di mayor rupanya dari kondisi dia masih bagus ya udah gitu. Nah itu harus ada rekomendasi teknis sehingga ketika saya mengatakan bahwa ya rekon ini nanti perkecil aja untuk beautifikasi walaupun ada yang dibelebarkan juga dari sisa uang yang di sini kemudian dipindahkan ke output yang lain seperti itu. Tapi targetnya tetap. Artinya secara penambahan secara panjang rekon mayor minor misalnya taruhlah 10 kilo. Nah, yang ini misalnya 3, 4 gitu ya awalnya. Nah, ketika ini berkurang menjadi 2,5, yang ini jadi 4,5. Asal semuanya tetap 10 kilo seperti itu kira-kira gitu ya. Menunda kegiatan preventif hanya reaktif atau korektif. Artinya menunda kegiatan preventif itu yang istilahnya hanya ini tindakan preventif itu kan lebih ke oh ya ini artinya
tindakannya lebih ke arah reaktif. Ya. Reaktif itu artinya ya kita tambal-tambal seperti itu. Nah, kalau preventif itu kan dia lebih untuk mencegah, untuk mempertahankan umur jalan seperti itu. Tapi takutnya ketika mempertahankan umur jalan, eh, yaitu istilahnya kita kan mau sama di 5 tahun kemudian. Nah, tujuan akhirnya yang harus kita lihat sebenarnya seperti itu. Jangan sampai kita, oh supaya ini harus ditangani gitu, harus ditangani karena udah jelek banget. Tapi kalau kita tangani preventif, umurnya malah sampai segini, bukan nggak sama-sama yang 5 tahun semua. Ketika kawan-kawan yang di samping-sampingnya udah mantap, ini di dia masih dalam batas sedang buruk gitu. Harus diperhatikan itu juga gitu. Kemudian menunda kegiatan pelebaran jalan. Even di tempat saya tahun ini juga ada pelebaran dan baru berkontrak, ya mungkin ada daerah-daerah yang memang harus dilebarkan seperti itu yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Terus mengalokasikan APBN perubahan pada lokasi holding gitu ya. Jadi istilahnya di holding artinya ya kalau Bapak Ibu bayangkan kalau eh, belum jam 12 tapi belum jam 12 siang tapi Bapak Ibu udah lapar gitu ya. Saya jam 11 nanggung mau makan. Akhirnya Bapak Ibu beli kue beli kue roti gitu ya. Roti sebiji itu untuk mengholding perut Bapak Ibu supaya jam 12 pas bisa makan siang. Itulah holding. Kira-kira seperti itu gambaran holding. Nah, ini kita lihat fleksibilitas seperti apa. Ini kondisi jalan ya ketika survei 2022 misalnya seperti itu. Nah, program penanganan 2023 itu pada tahun 2022 ya. Kalau memprogramkan 2023 kan di 2022. Nah, ini yang kondisi baik itu uh, bikin rutin maintenance atau pemeliharaan rutin. Yang baik rutin maintenance ya, yang baik itu rutin maintenance. Sedangkan kalau untuk rusak berat ada penanganannya rekon, rusak ringan rehab, dan sedang itu pakai preventif gitu ya. Nah, ketika sudah berkontrak ya, sudah berkontrak ini kondisi di KTL ya, rekayasa lapangan itu di sini baik. Nah, yang rekon itu makin yang rekonnya, nah ini rusak beratnya segini, rekonnya cuma segini karena mungkin duitnya enggak ini di sininya dibikin rutin maintenance saja. Nah, KTL kondisinya sama dengan waktu saat kondisi jalan 2022 pas 2003. Nah, dilihat rusak ringan ini yang penanganan rehab ini di kondisi pas kontrak jadi rusak berat karena mas pakai udah lumayan lama gitu ya, belum ditangani, sebagian rusak ringan ya, yang tadinya baik masih baik gitu ya, sedangkan yang eh, ini tetap rusak ringan gitu, yang tadinya sedang jadi rusak ringan gitu. Nah, penanganan 2023-nya ya, sorry ini program ya, ini ketika program. Nah, penanganan 2023-nya itu dibuat yang rusak berat itu rekon. Ya, tadinya kan dikontrak ini. Nah, ini holding ya, pakai holding di sini. Dia preventif ya. Nah, yang rusak berat jadi penanganan rusak berat itu dengan rekon, sorry, uh, penanganan rusak ringan dengan holding. Sedangkan ini preventif juga holding. Preventif ini bisa dengan menggunakan holding sebenarnya ya. Sebenarnya sedang dia preventif holding. Oh ya, sekarang holding udah ini ya, masih namanya belanja modal. Kalau dulu belanja belanja barang gitu ya. Nah, sekarang karena ada perbaikan pengaturan, holding jadi di 53. Dulu holding 52 gitu ya. Sekarang di 53. Sehingga yang preventif itu yang sedang harusnya sih
rusak ringan itu penanganannya rehab ya. Eh, tapi karena nggak ada duit, ya udah yang tadinya di sini holding ditambah, yang tadinya di holding hanya sorry, yang tadinya holding hanya sebagian ini ya, di sini sedang, di sini ikut di holding, di sini diikut di holding karena dia rusak ringan. Harusnya rusak ringan pakai apa? Pakai rehab ya, rehab minor lah taruh ya, rehab minor. Nah ini ya rehab minor. Nah rupanya di sini udah rusak berat gitu ya. Yang tadinya rusak berat itu di program hanya ini, kita pakai warna berbeda kali ya, kuning kali ya. Ketika program ya Bapak Ibu di biro atau ininya pemrograman cuma ini jadi hijau, biru aja kali ya. Ya, rekonnya cuma segini, perhatikan rekonnya jadi tambah ya. Rehabnya tadinya ini, rehabnya jadi ada nggak? Nggak ada. Ya. Tapi kalau mengubah penanganan ini pada kontrak ini harus ke DJ ya, ke Jakarta. Kalau kami ke Jakarta, Dirjen Anggaran kalau nggak salah. Ya, harus ini, kecuali ya dari sini apa, apalagi mengubah rehabnya jadi nggak ada. Seperti itu. Ini kan kelihatan rehabnya jadi nggak ada. Nah, kemudian baru kelihatan dong di 2024 kan penanganannya apa? Karena dia jadinya kan yang ini udah jadi baik dong, ya. Yang udah direkon ini dia udah jadi baik dong, ya. Yang direkon ini udah jadi baik, ya. Ini udah hijau, ini harusnya udah hijau semua. Ini udah harusnya hijau semua. Ini hijau, ini jadi hijau, ini jadi hijau, ini jadi hijau, ini hijau. Nah, yang holding ini gimana Bapak Ibu? Jadi baik atau belum tentu? Yang namanya juga holding, penanganan sementara. Bapak Ibu kalau misalnya lapar jam 12 gitu ya. Jam 12 tadi ya jam 11. Di holding makan roti ya. Rupanya jam 12 big big boss Bapak Ibu datang gitu jam 12 tuh ngasih arahan gitu. Eh, Sampai jam 3. Bapak Ibu berani nggak makan di depan big izin makan siang? Pasti telan-telan aja tuh permen yang ada di depan. Ada orang makan lagi holding ya terus gitu kan. Syukur-syukur ada yang namanya lemper gitu kan. Sifatnya nasi ya. Agak ngenyang-ngenyangin. Rupanya semua tuh roti bolu gitu kan. Ya paling roti bolu berapa sih ininya? Pasti lapar lagi gitu. Akhirnya dibutuhkan ini karena ini udah rusak dibikin ini rekon. Jadi yang diperbaiki tinggal ini aja. Kan gitu di 2024. Kira-kira seperti itu. Bisa masuk ya. Nah, ini yang ke-6, filosofi ke-6-nya. Kalau yang seperti ini saya kayaknya nggak usah terlalu masuk karena ini terlalu pengaturan. Bapak Ibu baca aja. Nah, ini terhadap dokumen bagaimana gitu ya. Nah, terhadap dokumen ini ada di apa? Sebenarnya beberapa tahun lalu udah pakai SE, tapi kesini-sininya pakai surat gitu ya. Pakai surat antara Direktur Jenderal Bina Marga ke Kepala Balai gitu ya. Jadi cara mengisi dokumen pemilihannya seperti apa, seperti itu. Kemudian ini cara-cara pengisiannya nanti saya sampaikan, tapi Bapak Ibu saya tegaskan sekali, kalau di tempat Bapak Ibu mau
membuat skema long segment ini, kalau mau adopsi dari surat ini, Bapak Ibu harus, Pemdanya harus bersurat ke Direktorat Jenderal Bina Marga, gitu, Direktur Jenderal Bina Marga untuk bisa nggak kami menggunakan dokumen ini, apa surat ini, gitu. Terus cara-caranya seperti apa. Terus sekali lagi kalau Bapak Ibu main make, ya tanggung jawab ada pada pemerintahan apa instansi Bapak Ibu, gitu ya. Jadi harusnya memang menggunakan apa rekomendasi-rekomendasi teknis dari Bina Teknisnya Dirjen Bina Marga, seperti itu ya. Nah, ini menggunakan seksi 10.1 dan seksi 10.2 untuk indikator kinerjanya. Untuk yang 10.1 jalan dan yang 10.2 itu jembatan. Nah, untuk lingkup pekerjaan seperti mana itu ada 9 lingkup gitu ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi ketika Bapak Ibu membuat spesifikasi teknis gitu ya. Dalam artian spesifikasi teknis atau kita bilang RKS lah ya. Sebenarnya yang ya kita ngasih ke Pokja itu spesifikasi teknis jalan kita yang seperti ini gitu ya. Artinya yang mau diisi oleh Pokja di LDP. Nah, nanti kelihatan bahwa ada pelebaran jalan menambah lajur, terus ada ini nanti saya sampaikan. Sekian nanti yang memang nggak ada tinggal di delete aja gitu ya, nggak usah di titik-titik 000 nggak membuat apa ngabisin tinta juga nyapain orang baca seperti itu ya. Kemudian waktunya, jadi waktunya juga nggak global gitu, ada yang globalnya memang 1 tahun. Jadi ini mirip mirip PBC mini ya, mini PBC kali ya. Ya mirip-mirip kontrak di jasa lainnya yang bersih-bersih itu apa namanya? Kalau di kantor cleaning service seperti itu. Kan ada indikator kinerjanya seperti itu. Ya, tapi ada yang benar-benar harus dikerjain. Misalnya setiap hari bersih-bersih seluruh ruangan gitu kan, bersih-bersih kacanya gitu kan, terus bersih-bersih toilet seperti itu. Itu efektifnya gitu. Tapi yang indikator kinerjanya kelihatannya seperti apa? Yaitu kalau kacanya kelihatan ada tempelan-tempelan minyak-minyak tangan-tangan orang, nah, itu kalau berlaku dalam misalnya 2 hari seperti itu ada indikator kinerja harus ya paling dimaafkan cuma cuma berapa jam lah ya setelah udah pagi harusnya minimum udah bersih semua orang seger ya. Tapi kalau pagi-pagi lihat masuk kantor apa sih namanya gerbang kantor enggak pintu masuk kantor yang kaca terus ada jeplakan tangan-tangan itu juga kita kayaknya butek juga melihatnya kan gitu. Tapi kalau bersih kayaknya seger juga pikiran kita. Mirip seperti itu gitu ya. Ada waktu ketika sore mungkin bisa dimaafkan, tapi besok pagi kalau masih jorok ya kalau ada waktunya. Kalau dalam 3 jam nggak dibersihin didenda. Mungkin seperti itu kira-kira. Nah ini kayak gini, nah ada pelebaran jalan, ini ada waktu efektifnya gitu ya, waktu untuk pelebaran jalannya. Nah ini begitu juga rekonstruksi, ya masing-masing punya uh, uh, koridor yaitu durasi pekerjaan masing-masing, gitu ya, itu diatur aja gitu. Ada yang mau mulainya kalau yang pasti dia harus mulai ya diatur ya namanya juga strategi berkontrak seperti itu yang jelas sehingga saya kalau sudah lebih dari 8 9 bulan sehingga saya 8 bulan 9 bulan itu untuk pekerjaan suatu efektif harusnya dia sudah multi years. Kenapa? 90 hari kita harus mengembalikan kondisi. 12 kurang 3 bulan itu 9. Kalau lebih 9 bulan 10 bulan ya harusnya ada yang dia kan minim um, selambat
paling mungkin untuk dibangun mengerjakan itu kan hari ke-91 ya, bulan keempat hari pertama. Ya kalau sisa sisa satu tahun kan cuma 9 bulan. Kalau 10 bulan berarti satu bulannya harus tahun anggaran yang berbeda. Ya biasanya dilakukan multi years contract seperti itu. Nah sumber dana kita udah, terus daftar personil inti mirip sebenarnya dengan, ya harusnya sama dengan Perlem ya. Dulu juga dengan ini masih mengadop yang lama, dan Perlem pun masih mengadop yang lama. Kalau yang kecil nggak perlu lah ya yang namanya manajer-manajer, tapi kalau udah menengah besar ya harus ada manajer proyek seperti itu ya. Dan ada quality control. Nah, quality control ini baik di kecil dan besar itu harus ada gitu. Tapi tidak menjadi persyaratan pada pertandingan atau pemilihan, tapi persyaratan pada melaksanakan kontrak. Pada saat kontrak itu harus ada. Nah, ketika kita kontraktor mengajukan RMPK, kita harus tanya. Dan itu yang yang mempresentasikan harusnya quality control manager, karena dia yang memastikan mutu itu terkontrol. Ya, makanya dia quality control. Ada program kerja ya atau quality plan dia dalam menjaminkan gitu, cara dia menjaminkan mutu gitu ya, sehingga si konsultan supervisi berani menjaminkan seperti itu ya. Mohon maaf Bu, bisa dipercepat Bu ya? Bisa, sekarang selesai Iya. juga bisa. Istilahnya kalau yang kayak gini-gini sebenarnya Bapak Ibu udah bisa baca istilahnya, kalau waktu ini secara global seperti ini, tapi setiap lingkup tetap harus uh, di didetailkan ya, Iya. punya kurva S masing-masing. Nah ini untuk dipercepat sekitar 5 menit ya, 5 menit aja. Ini sebenarnya saya juga menyampaikannya sebenarnya cukup sampai SDP aja, dua selanjutnya kayaknya sama aja gitu ya. Nah ini seperti kita lihat pengembalian kondisi itu pada saat ini periode pengembalian kondisi dan minor ini selama 90 hari ya dari tanggal mulai kerja. Kemudian setelah ini berlaku ya, yang pengembalian kondisinya itu berlaku indikator kinerja. Tapi ya karena rata-rata di bawah efektif ya nggak kelihatan. Jadinya ya indikator kinerjanya seperti ini di sini. Sedangkan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan ini dilakukan sepanjang 1 tahun. Tapi Bapak Ibu perhatikan gitu ya, di sini ada yang namanya arsir, daerah arsiran. Ini tetap 90 hari gitu ya. Jadi kalau menambal atau patching-patching ngebenerin yang namanya di perkerasan jalan, ya ini kan nama jalan menuju keadaan mantap. Ya mantapnya ketika 90 hari. Nah, dan dari hari 91 sampai hari ke-365 gitu ya, itu dinamakan mempertahankan kondisi mantap. Mantap. Itu. Jadi atau kita bilang zero pothole, nol lubang. Ya, makanya mungkin Bapak Ibu lewat jalan nasional mungkin yang bagus-bagus gitu ya. Ada juga yang nggak bagus, tapi biasanya ada pengecualian kayak di sini kan karena ada lalu lintas batu bara. Mungkin Bapak Ibu udah pernah melihat ya di Jambi viral batu bara gitu ya. Nah ini untuk SSKK yang perlu cara pengisian SSKK. Nah itu ada sebenarnya SSKK khusus yang diterbitkan Dirjen Bina Marga. Nah itu tinggal kita isi. Nah ini cara pengisiannya seperti itu. Nah yang Bapak Ibu perhatikan untuk kontrak kritis. Kontrak kritis di tradisional kan itu ada periode 1, periode 2, dan periode apa? Periode 2 atau periode 3? Dua aja. 1, 70, 70, 100,
70-100. Gitu kan? Yang ini yang mendekati akhir tahun, tapi 5% gitu kan. Iya. Kurang dari 5%, apa, ada minus lah ya. Ini kurang dari 5%. Ya, lebih besar dari 5%. Ini lebih besar dari 10% gitu kan, kritis. 10%. Nah, kalau long segmen ini untuk rutinnya ya. Nah, ini nanti dia ada schedule tersendiri rutinnya ya. Rutinnya ini kalau dia belum menangani dan dia apa sih namanya mempunyai minus lebih dari 5% ya, lebih dari 5% itu dinamakan kontrak kritis. Jadi tidak hanya terhadap global tapi terhadap rutin jalan dan rutin jembatannya. Nah, ada tindak lanjutnya kalau tidak dikerjakan dalam berapa ini, ya penyedia yang tidak mampu, ya PPK berhak gitu ya, minta tolong pihak ketiga dan bayarnya at cost ya, ditambah 10% untuk fee-nya si penyedia ya, seperti itu. Ya, PPK enaknya gitu. Jadi ketika orang nggak dikerjain ya udah, dia didenda, kita minta tolong orang lain ngerjain. Ya, misalnya biaya berapa? Misalnya 10 juta gitu ya. Ya udah 10 juta ditambah 10% untuk fee-nya dia. Jadi sekitar 11 juta gitu. Kira-kira demikian ya. Nah, untuk dendanya yaitu kita lihat bahwa waktu nagih setiap setiap mau MC itu harus dicek dia udah memperbaiki nggak gitu ya, udah ada tindakan, kalau enggak ya udah istilahnya ada diperbaiki nggak, dan kalau ini berapa lama dendanya, yang baru dilihat ada pemotongan pembayaran ya, bisa pemotongan pembayaran. Jadi misalnya di pas tagihan, misalnya total tagihan misalnya 10 misalnya taruhlah 300 juta gitu ya, 300 juta. Nah, dendanya misalnya 2 juta. Ya nanti 300 juta kurang 2 juta jadi 298 juta dikembali. Uh, Diterima di rekeningnya si penyedia gitu ya. Ada yang udah saya bayar pakai kas negara nggak apa-apa, dia tetap bayar 300 juta, nanti dia uh, setor ke setor ke negara 2 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa nggak kita yang 2 juta itu ganti kerjaan aja, ya boleh, tapi ganti kerjaannya bukan kerjaan yang didenda gitu. Yang didenda itu ya volumenya udah segitu ya, ganti kerjaan lain, item lain misalnya seperti itu. Itu ya, ini volume B sudah. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa ini nggak pakai PHO parsial. Ya, kenapa enggak gitu ya? Eh, Ya ini salah satu bentuk apa ya? em, Kalau mau kerja ini ya memang kontraktor-kontraktor yang serius, yang modalnya nggak macem-macem gitu. Ya kalau misalnya dia bilang oh ini udah harusnya nggak pakai denda, denda ya enggak gitu. Pokoknya belum selesai di sini ya didenda semuanya gitu, dari kira-kira itu ya, tidak ada PO parsial. Nah, untuk daftar kuantitas harganya kalau biasa Bapak Ibu cuma ini, terus nanti eh, harga satuan, apa, volume sama satuan sama jumlah harga ini enggak. Jadi ada harga per divisi gitu ya. Sorry, ini untuk global. Nanti per item ada ya. Nanti saya kasih juga contohnya. Jadi dia per item ada, untuk setiap ini ada volume, ada harga satuannya biasanya sama, untuk harga satuannya biasanya sama, kemudian nanti totalnya setiap setiap lingkup ada, nanti total seluruhnya juga ada, seperti itu. Nah, ini mungkin indikator kinerja dan waktu tanggapnya Bapak Ibu bisa lihat di spek gitu ya. Nanti speknya saya kasih, itu ada semua. Nah, ngitung sanksi keterlambatan seperti apa gitu ya. Ngitung sanksi keterlambatan itu
Ini agak ribet ya. Nanti saya coba buka ini aja ya. Saya coba buka punya saya nanti cara ngitung Excel-nya. Mungkin itu. Nah, selebihnya kan, nah kalau inspeksi tadi udah saya sebutin ya, nggak perlu saya ini udah tinggal Bapak Ibu baca. Kita ada inspeksi harian, kemudian ada info apa inspeksi formal itu dengan engineer-nya untuk ngecek apa yang inspeksi harian, kemudian dibuat BA verifikasi setiap minggu. Itulah yang kelihatan bahwa ini waktu tanggapnya dilakukan, udah dikerjakan apa enggak dalam batas waktu tanggap. Seperti kalau enggak ya berarti dia melihat denda hariannya dari minggu per minggu itu kelihatan. Gitu. Jadi kalau penyedia protes kan uh, kelihatan juga gitu bahwa dia tuh sebenarnya nggak ikut waktu inspeksi formal. Jadi dia cuma protes-protes aja. Banyak yang kayak gitu. Kok dendanya sekian, tapi dia nggak ikut inspeksi formal gitu. Nah, kalaupun ikut inspeksi formal nggak mau tanda tangan gitu. Nah, kalau kita ya berlakukan aja gitu. Nah, ini untuk padat karya. Kalau Bapak Ibu memang sudah diminta untuk melakukan padat karya. Nah, ini permasalahan-permasalahan umum yaitu lebih ke uh, knowledge, kemudian kekurangan personil, karena dia juga harus cukup banyak ya, yang tadinya uh, kayak cukup kalau untuk apa namanya yang tradisional cukup inspektor satu atau seperti itu, nah ini jadi harus banyak karena dia harus ada inspeksi harian. Jalan 50 kilometer sehari gempor juga sebenarnya. Biasanya sehari itu saya jalan paling 10 kilo lah. Kalau saya pernah, ya kira-kira gitu. Satu hari 10 kilo. Jadi sebenarnya kalau 50 kilo itu dari Senin sampai Jumat gitu ya. Seperti itu. Nanti balik lagi ya seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, ketidaktepatan dalam pemaketan. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca-baca kalau misalnya Bapak Ibu istilahnya ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya atau teman-teman yang lebih pakar, yang pastinya lebih ini di Bapak Ibu tanya di Direktorat Bina Teknik ya di Jakarta namanya, karena mereka yang menerbitkan pengaturan dan standarnya itu. Mungkin demikian Pak Irwan, Pak Muklis. Ya, terima kasih Mbak Sinta atas paparannya. Iya. Kalau kita habiskan itu kayaknya materi tadi itu sampai 45 berapa tadi ya. Mbak itu nggak cukup waktunya kita nih kalau coba dua jaman. Iya. Ya, untuk peserta yang ingin bertanya, silakan langsung bicara dengan Mbak Sinta. Silakan para peserta, silakan untuk menombol raise hand. Ada peserta yang ingin bertanya? Pusing kali mereka skema Tombol apa raise hand, tombol raise hand bukan tangannya yang diangkat. lagi. Ada yang tangannya diangkat. Kebiasaan tatap muka mungkin. Iya, iya Mbak. Ya peserta, atau ada yang nulis di tombol chat? Nggak ada ini kayaknya di kolom chat nggak ada juga. Mungkin yang masih baru mungkin Mbak Sinta ya. Iya. Ini istilahnya. Silakan aja kalau misalnya mungkin teman-teman teman-teman apa Pokja ya mungkin mempelajari terhadap persyaratannya juga terhadap apa SSKK bisa Iya. aja perlu ditanyakan gitu kan. Kayak saya kasih gitu ya untuk dokumen pengadaannya. Ya apabila gini Mbak Sinta ya, kalau kita daerah ini ingin menggunakan itu lebih bagus kita koordinasi dulu ke Direktorat Teknisnya ya, ke Kementerian PUPR dulu ya, agar dapat keluar surat untuk menggunakan apa syarat-syarat teknis yang sudah dikeluarkan oleh Iya, Direktorat Jenderal Bina Marga itu ya. ya karena kan itu tujuan suratnya ke
pala-pala yang ada seluruh Indonesia untuk SDP-nya. Tapi kalau Bapak Ibu memang menggunakan skema long segment, bisa langsung pakai spesifikasi kita, karena spesifikasi kita memang kan yang seperti ini saya share-nya langsung share screen aja ya. Oh, di share screen ya. Seperti ini. Assalamualaikum izin Bu. Bu Sinta. Iya, silakan. Herwan. Ini ada yang resen, Herman, resen Bu. Pak Sinta nih. Iya Bu. Ya, silakan. Iya Bu. Pak Herman Saputra, ya silakan Pak Herman. Herman Saputra. Baik Bu, terima kasih yang kami hormati Sinta, juga Pak Muji, juga Bapak Ibu sekalian. Ini Bu, saya cuma mau bertanya aja. Kita memang ada di Aceh, ada lokasi akses antara kabupaten dengan kabupaten. Kebetulan bukan jalan provinsi yang kita lalui selama ini, cuman ada jalan pintasnya Bu. Saya lihat dari tahun ke tahun, sudah 10 tahun terakhir ini memang bisa kita bilang cuman sejenis pemeliharaan atau hanya dikerjakan beberapa kilometer, namun sampai dengan saat ini juga belum terakses bagus Bu. Apakah ini juga harus melalui usulan yang apa, atau memang untuk pembangunan itu harus ada usulan dari provinsi, atau bagaimana langkahnya Bu? Apakah ini masuk kategori long segment Bu? Karena memang pegunungan yang begitu agak sulit untuk dilalui Bu kan? Bahkan sudah sering beredar di Facebook dan apa nih, saya lihat apakah perwakilan dari provinsi tidak merespon dengan apa, atau sudah masuk ke usulan atau apa, sampai dengan saat ini belum ada langkah-langkah yang apa. Ini bagaimana Bu solusi yang untuk biar pekerjaan ini mungkin cepat, namun tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan seperti pemeliharaan saat yang sedang berlangsung ini, saya rasa nggak lama Bu, cuman bisa untuk beberapa tahun. Setelah itu ribut lagi hal-hal itu Bu. Mungkin mohon masukan Bu, apakah memang jalur ini bukan jalur utama maka tidak prioritas, atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik Pak Herman Saputra. Bapak dari Pemkapnya ya? Saya kebetulan dulu di Satker Universitas Bu, sekarang karena UKPBJ di Kemendikbudristek, udah ke Kemendikbudristek Bu. Kalau asalnya Aceh Bu, di Universitas Umar, Aceh. Terus jalan yang rusak, jalan yang Bapak maksudkan ini adalah status jalannya jalan provinsi? Bukan jalan provinsi utama Bu, cuman sudah kita garukan tembus antara Kabupaten A dengan Kabupaten B Bu. Saya dari Aceh Barat tembus ke Kabupaten Sigli, PD Bu, CPD. Dia jalan di tengah Bu. Kalau jalan provinsi selama ini kan jalan lingkar, dari Aceh Timur ke Aceh Barat. Jalan penembus mungkin Bu Sinta. Penembus Bu. Jalan penembus antara kabupaten ke kabupaten lain. Ya. Jalan saya pun antara kabupaten, tapi jalan nasional Pak. Jadi jalan saya tuh kan yang apa sih namanya, dari Jambi langsung ke Kota Padang gitu ya. Istilahnya antara provinsi ke provinsi gitu ya. Tapi kalau jalan provinsi itu jalan yang terluar, jalan ya arteri yang di luar antara kabupaten, itu jalan provinsi. Sedangkan jalan arterinya kecamatan, antara kecamatan itu jalan kabupaten, kira-kira begitu. Nah, kalau memang itu status jalannya provinsi, sebenarnya ini antara dia mau penanganan long segment ini harus kebijakan dari pemerintah setempat. Jadi nggak bisa apa sih namanya satu-satu gitu ya, satu per 100 km, enggak. Jadi dia membentuk jaringan yang long segment. Jadi kalau misalnya kami untuk Kementerian Direktorat Jenderal Bina Marga di Provinsi Jambi ini dan seluruh provinsi yang lain itu membagi jalan nasional itu menjadi jaringan nasional dengan pembagian long segment, pembagian wilayahnya
long segmennya ada misalnya ada 10 atau 12 seperti itu. Gitu. Jadi long segmen 1, long segmen 2, long segmen 3. Long segmen 1 misalnya PPK 1, long segmen 2 PPK 2 seperti itu. Dan begitu selanjutnya. Jadi nggak bisa satu ruas saja atau 2 ruas dijadikan long segmen, nggak bisa. Jadi harus keputusan dari pimpinan Pemda setempat ya, atau instansi setempat mengatakan bahwa penanganan jalan kita menggunakan skema long segmen gitu. Nah, itu harus dibagi dulu long segmennya gitu ya. Baru nah kami pun walaupun sudah dibagi segmen per PPK, tapi strategi penanganan kami mungkin tidak sepenuhnya long segmen. Jadi yang long segmennya hanya yang pemeliharaan rutinnya. Sedangkan yang efektifnya seperti rekonstruksi rehab mayor, rehab minor itu menggunakan kontrak yang tradisional. Kami mencoba kembali. Artinya begini, selama ini kenapa kami seperti ini memutuskan di tahun ini seperti ini? Karena di tahun-tahun sebelumnya ketika kita memaksakan untuk 90 hari sudah kerja itu nggak kerja-kerja. Jadi kebanyakan penyedia itu pengen ngerjain yang efektifnya aja, which is memang untuk pekerjaan yang pelebaran, rekonstruksi, rehab mayor itu secara bobot memang besar gitu, sehingga dia menolong yang namanya kontrak kritis gitu, jadi tidak minus. Tapi pekerjaan utama di preservasi adalah pemeliharaannya, bukan yang efektif gitu. Pekerjaan pemeliharaan atau rutin atau pengembalian kondisinya dulu dikerjakan, baru mengerjakan pekerjaan efektif. Sebenarnya seperti itu. Nah, selama ini sering salah kaprah. Nah, ketika seperti itu tidak tertolong penyediaannya, akhirnya kami memutuskan untuk efektif hanya untuk di penyedia, sedangkan yang rutin itu di kami, karena mungkin kami memang sudah terbiasa dulu punya pickup, punya truk, punya ini, jadi kami bisa gerak sendiri seperti itu. Jadi ketika 90 hari itu bisa tercapai, kami jalan zero pothole, minimum lah dalam keadaan sedang gitu. Seperti itu, sehingga tidak banyak protes ketika ada kasus-kasus misalnya jalan di Lebaran gitu ya, waktu kondisi jalan jalur Lebaran itu kan harus mantap. Nah, ketika jalan tidak mantap itu kan banyak keluhan. Nah, sampai saat ini kan yang termasuk dipuji adalah di jalan nasional. Artinya pengguna jalan merasa senang bisa berkunjung ketika Lebaran dengan jalan yang kondisinya cukup baik. Seperti itu. Itu makanya kenapa harus juga dikejar yang 90 hari. Nah, kalau dulu ketika saya agak lelah ketika ada penyedia yang nggak sanggup menunda-nunda pekerjaan dan kayaknya lebih seneng efektif dulu dikerjain baru ngerjain lubang-lubang. Sedangkan target kami kan lubang-lubangnya selesai dulu, dan perintah instruksi Menteri Pekerjaan Umum kan adalah ketika Lebaran itu zero pothole seperti itu. Itu yang harusnya dikejar dulu. Nah, itu mungkin penerapan itu yang belum ada di daerah, sehingga ketika jalan waktu Lebaran ya terekspos seperti itu. Demikian. Jadi nggak bisa juga Pak gitu ya. Kalau memang itu jalan provinsi, silakan aja dilayangkan ke provinsi gitu, bahwa kalau bisa ini kalau enggak ya Bapak viralkan aja. Waktu itu kan udah dibilang sama Bapak Presiden bahwa beritahukan melalui Twitter atau ada lapor.go.id ya, bahwa ini belum ini. Nanti itu masuk penanganan jalan daerah. Ya, ketika kunjungan Bapak Presiden kemarin kan memang sudah ada impres untuk pembangunan jalan daerah kan. Di kami udah ada dua penanganan gitu ya. Nah, ketika Bapak Presiden datang kemudian kelihatan ada jalan-jalan yang cukup buruk, yaitu di
akhirnya ditambah gitu untuk ditangani. Jadi sekitar ada 5 lagi tambahan kalau nggak salah ditangani. Harusnya dengan pelaporan-pelaporan Bapak itu mungkin Bapak Presiden akan ke sana dan mungkin oh ya ini perlu ditangani seperti itu. Ada juga kok yang daerah mengajukan dapat impres itu, cuma secara kondisi ya nggak cukup dinilai ya sebenarnya cukup sedang lah, bukan dalam kondisi buruk atau buruk sekali seperti itu. Kira-kira Ya mungkin juga ini Mbak Sinta ya, saling koordinasi aja antara kabupaten kota dengan provinsinya. Ini siapa yang bisa menanganin, apakah kami bisa ambil alih apa tidak, kan seperti itu ya. Koordinasikan aja kan. Tidak segampang itu sebenarnya. Kalau Bapak Presiden bisa begitu karena dia punya impres dan mungkin duitnya ada, bisa dicari lah seperti itu. Nah, kalau daerah ini, kalau dari provinsi ke kabupaten di tangan provinsi ya kelegowoan gitu. Sebenarnya sih bisa aja sih Bapak Presiden bilang, lu yang mau jadi gubernur, gue yang capek, bisa kayak gitu sih sebenarnya. Cuma kan nggak mungkin kita begitu, apalagi Bapak Presiden kan sebagai negarawan kayak gitu ya. Iya. Jadi ya udah kita ini aja seperti itu, ya udah dibantu, tapi tidak semua kami ya janganlah apa namanya, yang namanya program-program jangan yang sifatnya wacana, hanya kajian-kajian. Ya, harusnya yang implementatif seperti infrastruktur seperti itu. Iya. Itu kita bangun dulu ya, untuk kita dikasih ke perut, baru kita ngisi otak seperti itu. Mau ngisi otak, kalau lapar gimana? Bisa seperti itu. Infrastruktur yang di dalam dulu dibenerin, baru kita bisa ngisi otak. Itu udah konsepnya Bapak Presiden gitu banget. Jadi pas 5 tahun pertama infrastruktur digeber, baru 5 tahun kedua masuk ke manifestasi ke sumber daya seperti itu. Sehingga ke kesini-sininya kan tidak terlalu banyak yang dibangun, kecuali ya itu IKN dan tol-tol yang non-tol atau mungkin yang lain-lainnya udah dibenerin di 5 tahun pertama seperti itu. Dan sekarang konsentrasi di SDM seperti itu. Oke ya Mbak Sinta, ini ada lagi yang raisen Mbak Sinta. Ibu Nirmayati. Silakan Bu Nirmayati. Sebutkan daerah dan kerja di mana Bu Nirmayati. Baik Bu, selamat sore Bu. Sore. Saya Nirma Bu dari KPBJ Kabupaten Bener Meriah Aceh Bu. Iya. Benar-benar meriah ya di situ ya. Yang sering chatting Bu. Oh iya. Ya, Bu. Oh, baru ingat saya ya, siap. Terima kasih ya Bu bantuannya selama ini Bu. Ya, sama-sama Bu. Terkait dengan beberapa tahun ini kan dulu peningkatan ya Bu. Waktu tender peningkatan jalan ini Bu ya. Sekarang beralih ke long segment. Itu ada perbedaan di antara dua itu Bu. Itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua tadi, saya waktu review rancangan kontrak belum pernah menemu bahwa indikator jalan itu mantap dan apa tadi Bu ya? Mantap dan standar. Itu maksudnya. Minta tolong share inilah Bu, share SKK-nya Bu, mungkin bisa menjadi panduan ke depannya Bu. Nah, itu cukup teknis ya. Itu gimana maksudnya tuh Bu? Apakah di PPK-nya menyampaikannya di spek-kah atau di rancangan kontrak di SSKK-nya indikator yang itu tadi Bu, yang perlu kami tekankan mungkin Bu ya, untuk waktu kita melakukan pemilihan penyedia, itu yang akan menjadi indikator bahwa pekerjaan jalan ini mantap dan standar tadi Bu ya, mantap dan standar. Terima kasih Bu, mungkin itu aja Bu. Baik Bu Nirmayanti, nggak nyangka ya. Memang mohon maaf, kadang-kadang banyak yang WA gitu ya. Ya kalau saya jawab ketika pas lagi bisa saya jawab gitu ya.
Dan baru saya ingat juga Bu Nirma itu sering WA saya ketika saya di lapangan, terus saya bisa jawabnya ketika saya sudah ini ya, sudah agak lengang gitu ya, atau di tengah-tengah perjalanan. Oke, baik Bu Nirma. Jadi kalau peningkatan dengan kontrak long segment, skema long segment, ada jadi gini Bu, ini lebih ke kalau kita delivery ya, atau ada cara yang tradisional, ada yang cara non tradisional. Non tradisional yang Bapak Ibu sering tahu kan ada design and build, KPBU ya. Terus PBC seperti itu ya, performance based contract. Nah, kontrak long segment ini sebenarnya masuk non tradisional ya. Non tradisional kenapa gitu ya? Karena dia tidak hanya satu lingkup penanganan ya. Lingkup penanganan jadi dia kontrak long segment itu terdiri dari beberapa lingkup penanganan ya. Biasanya penanganan ini kan hanya rehab satu paket satu penanganan ya, rehab minor, rehab mayor, rekonstruksi, peningkatan jalan seperti itu ya. Nah, kalau ini kontrak long segment dikatakan preservasi jalan dengan lingkup penanganan ada rehab minor, rehab mayor. Jadi dalam satu paket itu ada beberapa lingkup penanganan. Ada rehab minor, rehab mayor, ada rekonstruksi, ada atau peningkatan jalan, ada pelebaran. Mungkin seperti itu, Bu ya. Jadi yang selama ini kan Ibu cuma satu paket jalan itu rehab minor, satu paket, rehab mayor, satu paket, seperti itu kan. Izin suara asar dulu ya. Oke, baik ya. Terus yang kira-kira itu ya Bu ya, Bu Nirma. Kalau yang kedua tadi, kalau SSKK ya intinya sih Bu, kalau memang sudah diberlakukan seperti di tempatnya Pak Agus Nain di Sulawesi, di pemerintah daerahnya Bu Pak Agus Nain, itu nanti akan apa sih, disosialisasikan atau diberitahukan ke Biro Pengadaan atau UKPBJ-nya gitu ya, atau apa sih namanya UKPBJ ya, bahwa ada yang namanya kontrak long segment seperti ini, seperti itu. Kalau memang belum diterapkan oleh instansi setempat ya mungkin Ibu tidak akan pernah mendapatkannya, seperti itu. Kalau bisa ya memang kalau ini jenis kontrak jenis penanganan skema long segment itu sangat bermanfaat untuk instansi dan di Pemda ya akan jauh lebih baik ditangani. Karena apa?
akan inline dengan kita yang jalan nasional. Kenapa kita seperti itu? Jalan nasional ini mungkin agak berat di skema long segment karena di Pemda-Pemda itu belum mengadop skema long segment ini juga. Jadi rata-rata si penyedia ini lebih ngikutin irama APBD gitu ya, mohon maafin ya. Sehingga ketika istilahnya di APBD aja masih bisa begitu. Jadi mindsetnya masih seperti itu gitu. Sedangkan kita mindset kan untuk ngerjain jalan lebih fungsional dulu, baru kita ngerjain yang efektifnya seperti itu. Sedangkan di APBD hanya efektif, terus kemudian fungsional ya udah nanti aja dulu. Jadi ada apa sih namanya perbedaan mindset, sehingga ketika kita mulai mengadakan yang seperti ini, si penyedia itu lebih pengen yang efektif sehingga dia lebih mengerjakan yang APBD duluan seperti itu. Sedangkan mungkin duitnya akan kembali lebih banyak sehingga dia bisa baru muterin duit yang ada di jalan nasional seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang akhirnya kita punya strategi yang di 2023 ini ya udah memang yang untuk efektif seperti itu. Sedangkan untuk kontrak long segmennya ya diambil di Swakola seperti itu. Jadinya memang berat kerjaan PPK itu, jadi harus lebih banyak sebenarnya. Cuma ya apa ya, setelah di kesini-sini kayaknya memang lebih baik ditangani oleh kita dibanding dilakukan oleh penyedia. Kira-kira seperti itu. Kalau yang rutinnya, Kenapa? Karena kita bisa memang karena rutin ini kan kerjaannya kecil tapi pelaporannya perintilan dan banyak. Itu yang dibenci oleh penyedia. Seperti itu. Mungkin itu kira-kira. Ya, mungkin karena waktu Mbak Sinta sudah menunjukkan 16.43. Oh gitu. Udah lewat berapa menit? Iya. Iya, mungkin sudah waktunya untuk kita mengakhiri acara kita hari ini. Terima kasih untuk narasumber Mbak Sinta Posmaria. Sehat selalu, jadi bisa memberikan masukan-masukan dan bisa untuk tempat sharingnya kita ketika ada yang dipertanyakan. Kalau misalnya nggak sibuk, mohon cepat dibalas. Kalau Prof. Miklis itu sibuk terus, Mbak Sinta. Mungkin sekian aja dari saya. Siap. Mungkin sekian karena dari saya. Karena biasa kan, mak kan gitu. Ya kalau mama wajar Mbak Sinta sibuk. Tapi kalau ini bapak-bapak Mbak Sinta sibuk juga. Ya, makasih Pak Irwan, Pak Muji, Pak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih semua untuk para peserta dan narasumber dan juga admin MSTC. Atau Prof. Muklis ingin menyampaikan sesuatu sambil jalan. Makasih Pak Irwan. Makasih Mbak Sinta. Ya, atas sharingnya dan kesempatan yang luar biasa nih buat teman-teman di MSTC mendapatkan pencerahan yang luar biasa nih terkait dengan mungkin inovasi atau apalah terkait dengan pengadaan. Makasih Mbak Sinta, sehat selalu. Mudah-mudahan ke depan juga selalu memberikan luang waktu lah buat teman-teman di MSTC gitu kan. Iya. Ya, saya mewakili Pak Muji nih Mbak Sinta, kelihatannya Pak Muji dalam perjalanan. Terima kasih sekali. Mungkin gitu aja Pak Irwan, Mbak Sinta, terima kasih. Ya, untuk peserta terima kasih banyak dan juga narasumber dan Pak Muklis. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.